Jadi untuk maaf dulu ya, kita jarang ketemu ya. Materi sih ada ya di kelas. Nah, saya harapkan yang kalian pelajari pada kuliah ini itu adalah kemampuan untuk memahami ya, struktur HTML, kemudian melihat bagaimana CSS digunakan, dan membangun logika atau memanfaatkan JavaScript untuk memanipulasi dokumen objek model pada HTML. Nah, secara dasar itu sudah kalian kuasai. Nanti masuk ke dalam web framework atau ke aplikasi lain ya, kita harusnya tidak. Nah, harapannya implementasinya bisa kalian lakukan. Nah, untuk menguji implementasi tersebut ya, di sini saya minta kalian mengerjakan ya. Nah, silakan kalian mengerjakan yang namanya lesson ya, course kurikulum di dalam FreeCodeCamp. Ini kan ada banyak ya. Nah, yang saya minta kalian kerjakan itu ada 2 bagian ya yang harus kerjakan. 2 bagian. Yang pertama sudah. Yang pertama itu adalah responsive web design. Ini ada 2 ya. Yang pertama adalah new responsive web design certification. Yang kedua adalah legacy responsive web design certification. Sebenarnya kalian sambung, dia munculnya beda. Jadi memang tidak sama. Makanya saya berikan opsi. Ini silakan saja ya. Jadi untuk yang responsive web design certification, nah ini boleh memilih yang responsive web design certification ini dikerjakan semua. Untuk legacy responsive web design certification ini beberapa bagian, tidak semua. Ya. Jadi kalau kita lihat responsive web design specification, di sini kan akan belajar tentang HTML. Sebelum pasti sudah ngerti ini, cuma mengerjakan saja. Ya. 67, Nah, 67. bedanya di sini ya. Hah? Iya, belum yang bawah-bawahnya loh, ay. Beli apa? Ini sebenarnya setiap poin itu sudah di legasi juga ada. Jadi yang pertama adalah membuat HTML, kemudian membangun CSS, ada projectnya, kemudian belajar tentang warna, ada projectnya juga, kemudian membuat HTML form, ya, ada projectnya juga. Jadi kalau yang NUI basisnya project. Kemudian sertifikasi project dikerjakan supaya kalian dapat sertifikat dari FreeCodeCamp. Kemudian belajar tentang CSS model, ya, membuat Coco Painting sama project. Ya. Kemudian attribute page, kemudian sini juga sama. Yang di sini tentang pseudo selector, attribute CSS dengan responsive web design, ya, project based. Sini kemudian juga CSS variable dan CSS grid. Ini juga base project. Landing page ini yang biasanya kalau jadi web designer yang diminta bisa dibuat, ya. Kemudian ini transform dan animation, penting bagi yang membangun webnya. Kemudian akhir itu adalah portofolio web page. Jadi sudah semuanya yang kalian buat itu kalian buat portofolio. Jadi ada capaian ya dalam pemrograman web. Kalau pada legacy itu, nah ini sebetulnya sih relatif sama ya, tapi tidak project. HTML 5 ini sama kok jumlahnya. Kemudian CSS, applied visual design, accessibility tidak usah, ya. Nah, ini biasanya untuk yang memiliki disabilitas. Itu mungkin tergantung dari riset kalian atau kebutuhan kalian. Prinsipal iya, flexbox ya. Nah kalau grid, nah ini terserah. Kalau grid ini bagus, tapi tidak perlu dikerjakan. Kemudian desain project yang dikerjakan, ya.
Tribute, survey, profiling, technical communication, personal portfolio. Jadi sama aja sebetulnya poin dengan legacy. Mengerjakan seleksi itu sudah terlanjur ngerjain yang ya juga apa. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah mengerjakan JavaScript algorithm and data structure certification ya. Aja. Ini bagus, Jo. Jadi bagus, Jo. Nah, jadi kalau di JavaScript algorithm and data structure ya, ini tidak semuanya yang harus dikerjakan. Di sini yang diminta dikerjakan itu adalah basic JavaScript ya. Ini ada 113 poin ya. Ada yang baru lah. Sudah selesai. Ya, poin-poinnya silahkan dikerjakan. Ini pendek-pendek. Banyak yang kemudian ES6. Nah, ini penting. Karena bicara tentang sintas baru dan JavaScript ya menyederhanakan JavaScript nulisan kode, tapi harus paham dulu dasarnya. Makanya tidak bisa langsung ES6. Kemudian regular expression tidak usah dikerjakan. Ini sebetulnya untuk matching ya, melakukan pencarian kata karakter dengan karakter misalnya kapital atau semuanya huruf vokal semua bisa dicari, itu bisa. Kemudian debugging mau dikerjakan agar tahu kalau misalnya ada masalah, ada ini ya, ada dia bisa diperbaiki. Kemudian yang berikutnya adalah basic data structure. Ini bicara tentang penyimpanan datanya. Jadi kita tidak bisa mengharapkan secara penuh database itu dimanfaatkan ya. Belum lagi repot nulisnya. Kalau kita setiap kali mau data yang sederhana sebagai database. Jadi di sini bagaimana kita belajar tentang itu. Hal lainnya tidak usah kayak kalau basic algorithm ini sudah belajar tentang bagaimana manfaatkan JavaScript. Kan kalau mau dipelajari tapi tidak perlu. Misalnya kalau kita ketemu suatu masalah dari di Stack Overflow juga muncul. Kita perlu paham dasar dari JavaScript-nya baru kita bisa kerjakan ya. Object oriented dan functional programming ini ada mata kuliahnya sendiri dan saya serahkan kepada kalian sendiri mau pilih paradigma yang mana. Biasanya orang yang pakai object oriented programming tidak akan membuat functional programming karena akan mengganggu pada saat dia membangun aplikasinya ya, sudut pandangnya beda. Kalau saya sekarang lebih mengarah ke functional programming karena OOP itu setupnya agak lama ya. Kalau functional programming kelasnya di fungsi. Walaupun secara struktur OOP lebih bagus. Tapi pada saat di lapangan ternyata yang lebih cepat mendapatkan hasil itu functional programming. Ini lanjutan untuk memahami tentang intermediate tidak perlu berdasarkan ini belajar berbagai macam algoritma ya. Ini yang implementasi pada JavaScript, tapi belajar ini kalian akan lebih pintar secara logika dan juga dapat mengimplementasikan ke bahasa pemrograman lain ya.
project-projectnya ini juga silakan kalau mau coba ini project. Oke, mungkin itu ya untuk dikerjakan. Oh ya, sama saya mau minta ya, tolong ada minus. Oke ya, jadi kalau kita lihat di dalam nah ya, saya minta tolong pada setting ya, pada setting ini minta tolong disesuaikan informasinya ya. Nah, dalam sini ya silakan isikan dengan nama kalian lengkap ya, nama kalian lengkap. Nah, untuk ya NPM yang ketahuan kalian kumpulkan ya. Nah, yang saya minta di sini privacy setting. Mohon semuanya diubah menjadi public. Kalau donation nggak apa-apa ya, kalau nggak public mau private. Karena mau bayar $1.000 sombong banget kalau tampilin apa. Yang lain public, profilnya public, name public, ya, location atau point heat map, certification portfolio dan timeline. Tolong semuanya dibuat public ya, bisa dilihat. Oke, jangan lupa. Jadi nanti kalau sudah nanti bisa dibuka, nanti kan kita bisa lihat linknya ini nama saya, Rike Medano, bisa dilihat di mana. Ya. Nah, sekian apa saja sudah dikerjakan. Oh, yang bisa kelihatan nih. Ya, bisa lihat yang sudah dicapai. A fire of three. Ya, saya bisa A casual yang traveler. sudah dikerjakannya ya. Pantesan jarang masuk casual traveler. Jadi harusnya hitmapnya ini banyak ini. Nah, hitmapnya banyak. Gue dapat gue kira. Oke. Gila, dia dari 2019. Mungkin itu yang bisa saya Dia sampaikan. dari Ada 2019 pertanyaan? itu record. Dengan ada nggak, Pak? Sesuai di kelas nggak sih? Sesuai di kelas. Aduh, apa sih? Ya, silakan. Untuk pengerjaan course itu ada batas akhir atau tidak? 20 Juni harusnya. Kita mobil. Untuk batas akhir pengumpulannya itu adalah 12 hari dari sekarang ya, tanggal 20 Juni ya. 20 Juni maksimal ya. Untuk waktunya saya set sampai malam ya, 20 Juni. Sampai 20 Juni karena 2000 itu. batas pengisian nilainya tanggal 20. Ya, 24 Tugas akhirnya ini ngerjain ya. record. Maksimal 24, jadi ada Ya, waktu di ya. tugas akhir semester. Untuk di- Silakan dikerjakan lesson. Yang Evaluasi dijelasin tadi dan itu. dinilai. Terus yang dikumpul cuma link tautan profil record. Kumpul linknya bapaknya aja lah. Nggak dikira gitu. Ada lagi? Untuk tugasnya sudah di set di tugas akhir ya. Nanti saya juga minta ada tugas-tugas yang akan saya hidden kayak karena bedakan ya. Tapi ada beberapa yang nanti saya tampilkan. Mohon yang tampil dikerjakan. Ya. Batasan waktu ini saya mundurkan semua sampai dengan 20 Mei ya. Jadi saya tahu maksudnya begini. Kalau ada yang kurang-kurang, ya, saya lihat tugas ini dikerjakan apa tidak. Nah, ya saya sudah bilang di awal ya, nilainya itu A, tapi harus dipertahankan. Kalau misalnya capaiannya kurang ya, saya harus cari sumber lain ya untuk ada dasar penilaian ya. Kalau nggak pernah masuk kan susah seleksi nilainya kan ya. Lah bapaknya nggak pernah masuk. Oke. Mana? Tuh, jadi nanti saya akan edit lagi halamannya ya untuk tugas hidden, ujian juga kalau tidak ada tapi kalau ada tolong dikerjakan. Nah, yang sebelum tapi untuk akhir itu saja ya, mengerjakan record cap. Nah, dari situ kalian sudah mengerjakan banyak proyek-proyek kecil ya. Oke, ada pertanyaan lain? Oh ya, kalau misalnya ya pada saat mengerjakan ada yang misalnya bingung
dari di Google, dari Stack Overflow tidak ketemu atau misalnya bingung yang memahaminya, boleh tanya di grup ya. Saya buka grupnya dan pada 2020 ya. Saya akan pantau dan kalau bingung akan saya jelaskan. Kalau misalnya perlu rekaman video penjelasannya atau misalnya perlu Lightroom untuk memaparkannya, nanti kita akan ya. Oke, mungkin untuk ini ya, untuk kalau tidak ada pertanyaan, untuk rekaman ya, mohon semuanya hidupkan kamera dulu supaya saya bisa screenshot ya. Gimana caranya? Aktif gua. Coba nyari kamera. Ya gimana caranya? Yang menggantung tali. Gimana muka kayak gini nyala kamera? Ya, kalau bisa wajahnya lengkap ya, jangan bagian atasnya. Ya, silakan ditunggu. Bro, kamera belum keluaran, bro. Belum. Dia ada WhatsApp pakai ada yang Ya, yang belum, cek lagi nih. Ini saya stop dulu share-nya biar jelas. Nah, saya tampilkan dia agak di dulu. Mana? Ya, Bayangan gue di kiri lu, bro. sudah dalam posisi semua. Belum. Fatan, Rahmat Ramadan. Rahmat Ramadan, ada nggak ini? Rahmat tidur, Pak. Buset, Ya, sebentar ya. dari luar bagus banget, Ada Bang. 2 halaman ya. Ini dulu. Bella. Belum sampai dulu ya. Dam, lu gak masuk, Dam. Jempol, Dam. Ada halaman keduanya. Ambil di kelas ini. Terima kasih banyak semuanya ya atas waktunya. Oke, ada yang baru masuk lah. Oke, ya, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, saya tunggu ya pengumpulan tugasnya. Sampai ketemu di lain waktu. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Mari. Oh, shit.